warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, annyeonghaseyo. Jumpa lagi dengan saya, Intan Purnamasari Siregar. Nah, di video kali ini saya akan berkolaborasi dengan partner saya, yaitu mereka adalah Dinda Ramadhani, Octavia Prihatini Halim, Cynthia Rantika, dan juga Ummiatul Habibah. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang pengembangan pembelajaran berbantuan komputer. Nah, berikut videonya, check it out! Baiklah teman-teman, pada presentasi kali ini di sini kami akan membahas tentang pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Dengan beranggotakan Dinda Ramadhani sebagai penyaji, Octavia Prihatini sebagai penyaji, Cynthia Rantika sebagai penyaji, Ummiatul Habibah sebagai penyaji, dan saya Intan Purnamasari Siregar selaku moderator. Kami dari kelas Pendidikan Fisika DIPA 2018. Nah, sub pembahasan kali ini, pokok pembahasan yang mencakup pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer yaitu pokok yang pertama tentang pendahuluan. Nah, pada pokok pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Ummiatul Habibah. Nah, pokok pembahasan kedua yaitu mengenai analisis situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Pada slide ini akan dibahas oleh Cynthia Rantika. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, pada slide ini akan dibahas oleh rekan kita, Octavia Prihatini Halim. Pada pokok bahasan yang keempat, yaitu mengenai tentang idealita penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, pada slide ini akan dibahas oleh Dinda Ramadhani. Yang terakhir, pokok pembahasan yang terakhir adalah cakupan antara pokok pembahasan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Intan Purnamasari Siregar. Nah, pada pokok pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan akan dibahas oleh Ummiatul Habibah. Kepada Ummiatul Habibah dipersilahkan. Nah, untuk pendahuluannya yang akan saya jelaskan, di mana latar belakang dari materi ini yaitu mengingat teknologi yang kian hari semakin berkembang, maka mulai dikembangkannya model pembelajaran yang berbasis teknologi, yang mana penggunaan komputer mendominasi dalam model tersebut. Nah, dalam dunia pendidikan di zaman ini, teknologi dapat dijadikan salah satu sumber penting dalam akses keberlangsungan pembelajaran. Selain guru dan buku, tentunya melihat dari hal tersebut, guru harus mampu mendesain pembelajaran yang dapat mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tentu sudah tidak asing dengan model pembelajaran, ya kan? Dengan adanya model pembelajaran, guru dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Penggunaan model pembelajaran berbasis komputer ini perlu dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui kelebihan juga kelemahan dari penggunaan model pembelajaran berbasis komputer ini. Yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah pada materi ini yang pertama yaitu bagaimana konsep dari model pembelajaran berbantuan komputer itu sendiri. Dan kedua yaitu permasalahan apa yang terdapat di dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer. Dan yang ketiga, apa sih ide dan solusi yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer ini. Tujuan dari materi ini yaitu mengetahui dan memahami konsep pembelajaran berbantuan komputer. Yang kedua, mengetahui permasalahan yang terdapat di dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer. Kemudian yang ketiga yaitu menjabarkan ide dan solusi yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer. Baiklah, terima kasih kepada rekan kita.
Masuk pada pokok pembahasan yang kedua mengenai analisis situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer yang akan dibawakan oleh Cynthia Ramsika. Kepada rekan kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini kita masuk ke analisis situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu gambaran penerapan teknologi dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada abad ke-21, dikenal sebagai abad globalisasi dan teknologi informasi. Nah, informasi menjadi salah satu sumber daya yang penting dan merupakan faktor penentu dari kompetensi global. Keterbukaan mendorong penggunaan dan perluasan teknologi baru dari negeri maju. Dalam proses ini, peranan pendidikan sangat menentukan karena pendidikan mendorong terjadinya adaptasi teknologi maupun penyebaran yang semakin cepat. Yang kedua, ada perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan akses yang lebih baik terhadap ilmu pengetahuan. Nah, dalam menghadapi era globalisasi, dirasakan perlu adanya kebutuhan yang mendesak mengenai perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan pengaruh teknologi dalam pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Sejumlah besar sumber belajar telah tersedia bagi pelajar. Akibatnya, guru lagi satu-satunya sebagai informasi. Kini, selain sebagai pengajar, guru juga memiliki peran sebagai fasilitator dan membimbing bagi siswa yang melakukan pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang ketiga ada peranan pendidikan sangat menentukan. Peranan pendidikan sangat menentukan. Yang keempat ada mengintegrasikan pembelajaran teknologi di sekolah. Baiklah, di sini ada analisis situasi pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Di sini ada dua macam, yaitu gambaran penerapan teknologi dalam pendidikan dan penerapan model pembelajaran berbasis komputer di sekolah. Nah, yang pertama itu ada abad ke-21 dikenal sebagai abad globalisasi dan teknologi informasi. Kenapa dibilang begitu? Karena yang kita ketahui, informasi menjadi salah satu sumber daya yang penting dan merupakan faktor penentu dari kompetensi global. Keterbukaan mendorong penggunaan dan perluasan teknologi baru dari negeri maju. Di dalam proses ini, peranan pendidikan sangat menentukan karena pendidikan mendorong terjadinya adaptasi teknologi penyebaran yang semakin cepat. Yang kedua ada perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan akses yang lebih baik terhadap ilmu pengetahuan. Dengan pengaruh teknologi dalam pendidikan dan pengembangan pembelajaran, sejumlah besar sumber belajar telah tersedia bagi pelajar. Nah, ini menyangkut dengan yang ketiga, yaitu peranan dan pendidikan sangat menentukan. Kenapa demikian? Karena dalam pendidikan itu pasti ada satu fasilitator yang disebut dengan guru, dan itu merupakan sumber informasi. Jadi, dalam pembelajaran berbantuan komputer ini, kita tidak terfokus pada guru sebagai sumber informasi. Kita bisa mencari sumber informasi dari media sosial, atau baik itu Instagram, Google, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada mengintegrasikan pembelajaran teknologi di sekolah. Semakin berkembangnya teknologi melibatkan negara-negara di seluruh dunia ingin mengintegrasikan pembelajaran teknologi di sekolah. Nah, banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara untuk melatih guru menggunakan teknologi. Indonesia juga berusaha mengembangkan penerapan teknologi melalui pembelajaran di kelas, salah satunya, yang terdapat dalam kurikulum 2013. Berbagai pelatihan dan seminar diadakan oleh pemerintah kepada guru agar pembelajaran berbasis komputer dapat dengan mudah untuk dilaksanakan.
Yang kedua ada penerapan model pembelajaran berbasis komputer di sekolah. Yang pertama adalah penggunaan model belajar yang beragam merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan hasil belajar. Salah satunya dengan mengkaitkan pembelajaran dengan komputer, seperti pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Simulasi itu dapat bertindak sebagai fasilitator pembuatan model mental. Dalam arti umum, model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan. Yang kedua ada pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya, yang berlangsung dalam suasana yang resiko. Itu ada yang diapakan oleh Rusman pada tahun 2012. Nah, di sini ada ruang lingkup permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, di sini ada keterbatasan kemampuan tenaga pendidik. Yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor usia. Di tengah perkembangan teknologi yang kian hari semakin maju, tidak semua orang mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Nah, banyak juga orang yang masih susah untuk menggunakan teknologi dalam membantu aktivitas mereka atau yang disebut dengan gagap teknologi. Nah, biasanya itu berusia cukup tua. Dikarenakan faktor umum tersebut membuat berbagai fungsi organ tubuh yang semakin melemah, menyebabkan mereka sulit untuk menggunakan teknologi. Yang ketiga ada minimnya sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, banyak itu di daerah-daerah terpencil yang masih minim sarana dan prasarananya, yang belum memadai hingga mereka mengalami ketinggalan. Contohnya di daerah terdalam yang ada di Papua. Nah, di situ dia sarana prasarananya kurang. Jangankan sarana prasarananya, fasilitatornya aja kurang kan. Nah, di situ makanya mereka banyak ketinggalan tentang teknologi. Yang keempat, kualitas sarana dan prasarana tidak mendukung. Contohnya di sekolah yang ada di kampung atau tidak yang di tempat terdalam, itu sarana dan prasarananya kurang mendukung. Misalnya dalam komputer itu terkadang hanya memiliki satu, itu terkadang rusak. Nah, itu merupakan permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia Rantika. Pada pokok pembahasan yang ketiga, mengenai ruang lingkup permasalahan pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer akan dibahas oleh Octavia Prihatini Halim. Kepada rekan kita dipersilahkan. Pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Tidak berlama, langsung saja kita saksikan. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai analisis dan juga ruang lingkup permasalahan dari pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Tentunya ini saya akan presentasikan tentang idealis penggunaan model pembelajaran berbantuan komputer. Ini ada beberapa ide wawasan berdasarkan analisis dan juga ruang lingkup permasalahan yang sudah kami sampaikan. Apa saja ide dan metode tersebut? Jadi ide yang pertama yaitu sosialisasi dan pelatihan untuk para guru. Maksudnya di sini yaitu pada situasi COVID-19 pada saat ini, maka guru-guru juga perlu diberikan sosialisasi dan pelatihan untuk dalam menggunakan model pembelajaran berbantuan komputer. Kita tahu masa COVID-19 ini para guru dan juga siswa menggunakan media pembelajaran yaitu e-learning, ya kan? Jadi banyak sudah dibahas tadi bahwa guru-guru banyak yang sulit untuk mengoperasikannya, makanya perlulah dibuat sosialisasi dan juga pelatihan guru. Baru yang kedua yang kami tawarkan yaitu mengkombinasikan antara aplikasian pembelajaran dengan teknologi. Kombinasi antara aplikasi pembelajaran dengan teknologi akan mampu meningkatkan kapasitas belajar siswa. Nah,
untuk pelatihan guru tadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu tentunya perlu persiapan. Nah, persiapannya ini apa-apa saja. Nah, persiapan ini pertama itu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sini. Nah, maksudnya di sini yaitu ada beberapa guru yang untuk dijadikan peserta yang akan mengikuti pelatihan guru ini. Tuh. Nah, jadi untuk pelatihannya sendiri pun juga harus memperhatikan waktu belajar guru, waktu belajar guru tersebut, sehingga walaupun guru mengikuti pelatihan, tapi beliau tidak meninggalkan diajarkannya di sekolah. Tuh. Setelah persiapan, yang kedua yaitu membentuk tim untuk melakukan pelatihan ini. Nah, timnya ini terdiri dari apa saja? Nah, timnya ini terdiri dari dosen atau juga mahasiswa atau orang lain yang di dalam teknologi. Nah, setelah kan tahapan yang kedua yaitu pembuatan modul. Nah, untuk pembuatan modul ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu pengumpulan materi. Materi ini bisa dilakukan melalui internet. Yang kedua, setelah kita melakukan pengumpulan materi, tentunya kita harus rancang modul tersebut menggunakan materi-materi tadi. Yang ketiga, setelah kita melakukan pengumpulan rancangan, kita tahap dan tahap susunan modul tersebut. Setelah melakukan pembuatan modul, maka yang ketiga yaitu ada pelaksanaan. Nah, maksudnya pelaksanaan di sini yaitu pelaksanaan dari pelatihan ini. Contohnya, misalnya pada hari pertama dengan menggunakan modul latihan yang baru pada hari kedua disesuaikan dengan waktu yang kita guru sudah bisa diajarkan untuk menggunakan e-learning, sudah uji coba, sudah mulai learning. Baru hari ketiga itu melakukan praktek. Setelah praktek juga akan dilakukan, kita akan tahu kesalahan-kesalahannya. Kombinasi antara model pembelajaran dengan teknologi dapat dilakukan dengan memilih model yang tepat untuk mengkombinasikan dengan teknologi. Pada pokok pembahasan yang keempat yang dibawakan oleh Dinda Ramadhani, waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan model pembelajaran berbasis komputer. Adapun model-model yang dapat dikombinasikan atau menjadi rujukan dari pengembangan teknologi itu sendiri, yang pertama adalah model konseptual dan yang kedua adalah model problem based learning atau PBL. Untuk model konseptual, model ini merupakan latar belakang dari terciptanya atau terdesainnya suatu sistem pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan model problem based learning atau PBL adalah model yang digunakan untuk dikombinasikan dengan pembelajaran berbasis komputer, karena model problem based learning ini merupakan model yang mengacu pada berbasis masalah, sehingga siswa akan lebih mudah untuk menggunakan model ini jika dikombinasikan dengan teknologi. Kemudian, untuk gambar yang tertera di atas dan di samping ini merupakan perwujudan dari ide dari berdasarkan permasalahan mengenai pembelajaran berbasis komputer menggunakan model pembelajaran. Nah, untuk gambar yang di atas itu merupakan salah satu modul yang digunakan untuk mempresentasikan. Untuk gambar di atas, gambar tersebut merupakan suatu modul yang dipresentasikan oleh pelatih yang melatih guru dalam menggunakan teknologi. Sedangkan untuk gambar di bawah atau di samping saya ini merupakan skema dari penggunaan model problem based learning dengan dikombinasikan dengan teknologi. Baiklah teman-teman, karena pokok pembahasan sudah dijelaskan oleh
partner-partner kita, Umiatul Habibah, Cynthia Rantika, Octavia Prihatini, dan Dinda Ramadhani mengenai pokok bahasan tentang pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih kesimpulan dan juga saran yang kita dapatkan dari pokok bahasan yang kita bahas pada kali ini. Nah, berikut kesimpulannya. Kesimpulan yang kita dapat pada penjelasan kali ini yaitu kesimpulan yang pertama adalah konsep dari model pembelajaran berbantuan komputer ini yaitu pembelajaran berbasis komputer model simulasi. Nah, konsepnya itu kita menggunakan model simulasi, yakni merupakan proses pembelajaran yang diperagakan dengan bantuan program komputer. Kesimpulan yang kedua yaitu di sini kita akan mendapatkan permasalahan yang terdapat dalam penerapan model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, permasalahan yang kita dapat di sini yaitu ada dua. Yang pertama, itu permasalahannya bersumber dari manusia yang gaptek atau gagap teknologi. Dan permasalahan yang kedua itu tentang tidak tersedianya sarana serta prasarana. Jadi, sarana dan prasarana itu tidak memadai. Kesimpulan yang ketiga, dengan adanya permasalahan yang kita dapatkan tadi, maka di sini kita mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang kita dapatkan di sini yakni mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk guru mengenai penggunaan teknologi dan juga mengembangkan serta mengkombinasikan berbagai model pembelajaran dengan teknologi berbasis komputer. Berikut, 3 hal tersebut adalah cakupan kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini. Baiklah teman-teman, di sini ada saran yang kita dapatkan dari kesimpulan tadi mengenai pembahasan kita tentang pengembangan model pembelajaran berbasis komputer. Nah, sarannya yaitu setiap permasalahan yang telah dianalisis dan solusi yang diberikan mampu dijadikan pelajaran untuk para tenaga pendidik dalam memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, harapannya itu dengan adanya permasalahan yang sudah dianalisis dan juga solusi yang sudah diberikan, harapannya kita mampu memaksimalkan dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar. Sehingga dalam kondisi keadaan bagaimanapun, dalam kondisi pandemi saat ini atau kondisi untuk kedepannya, harapannya pembelajaran itu dapat menjadi lebih efektif dilaksanakan dengan adanya solusi serta analisis permasalahan ini. Baiklah teman-teman, sudah kita rangkumkan, jelaskan tentang pengembangan model pembelajaran berbasis komputer. Jadi teman-teman, kurang dan salahnya, hilaf dan ketidaksengajaan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat.